Perkenalkan, nama saya Amani Viano, NPM 2215061098. Jadi, pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama itu, kita melakukan praktik mengkonfigurasi sebuah switch atau membuat topologi jaringan, serta melakukan konfigurasinya supaya adanya PC itu bisa terhubung ke switch. Nah, kita juga akan melakukan beberapa ya teknik konfigurasi lewat dari PC maupun di switchnya gitu. Oke, mungkin pertama kita akan langsung membuat topologinya. Kita harus siapkan PC terlebih dahulu. Ada dua. Terus switchnya kita gunakan yang ini. Oke, topologinya seperti ini. Nah, pertama kita ubah dulu namanya. Ini PCA. Ini PCB. Dan ininya S1, ini S2. Oke, setelah perangkatnya sudah tersedia, mari kita hubungkan koneksinya melalui kabel. Untuk dari PC ke switch kita gunain chopper straight through. Kita pilih FA, flash Ethernet 0, dan masukkan ke S1. Kita pilih yang FE06. Oke, setelah itu PCB S2 nya di 018. Nah, kemudian untuk switch-nya kita pakai yang chopper crossover. Kita pilih yang 01 ya. Sini 01. Oke. Setelah itu, setelah topologinya sudah selesai kita buat, kita akan melakukan mengkonfigurasi PC hostnya. Kita akan melakukan addressing ya terhadap PC A dan PC B. Oke, kita buka dulu. Siap, kita buka config, kita buka FA. Nah, untuk IP-nya kita buat di sini 192.168.1.10. Oke, subnet masknya default udah benar. Oke, kita minimize dulu PCB. Oke, PCB-nya 192. Subnet masknya sudah. Oke, setelah itu selesai, kita coba ya. Tadi kan PCA 10.10 ya. Kita buka control. Ya, sudah benar ya. Bisa dilihat di sini. Oke. Setelah itu kita tes koneksi. Kita ping coba ke PCB. Oh, salah. Oke, sudah terhubung. Oke. Setelah itu yang ketiga kita akan mengkonfigurasi switch-nya, step trigger-nya ya. Oke, kita minimize, kita buka dulu. Setelah itu kita buka CLI. Ya, oke. Pertama itu kita akan
menghidupkan ya. Kita akan masuk ke mode namanya mode privilege accept mode. Nah, gimana caranya? Kita tinggal klik N. Nah, ini sudah masuk. Dengan apa perbedaannya? Ditandai dengan tanda ini ya, tanda hashtag dan tanda ini. Nah, ini kita sudah masuk ke privilege mode. Nah, di sini kita bisa melakukan konfigurasi yang lebih dalam ke switch ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke konfigurasi mode. Kita masukkan prompt configure terminal. Oke, sudah. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah memberi nama pada switch-nya. Jadi S1. Kita masukkan prompt hostname spasi namanya tadi S1. Enter. Nah, sekarang sudah ditandai ya dengan perbedaan sini sama sini. Nah, setelah itu kita mau melakukan tahap selanjutnya, itu mencegah pencarian DNS yang tidak diinginkan. Itu bertujuan untuk mencegah switch menerjemahkan perintah yang salah sebagai hostname. Nah, makanya itu kita harus menonaktifkan DNS-nya dengan cara no IP domain set up. Nah, oke, setelah itu kita mau memasukkan kata sandi lokal sebagai kata sandi privilege exit mode ya, dengan cara enable secret class. Nah, kemudian masukkan juga line control password itu. Nah, ini untuk login. Nah, fungsinya login itu untuk save bahwa kita telah membuat passwordnya gitu. Oke, kita exit. Oke, setelah itu kita mau konfigurasi dan aktifkan XFI sesuai dengan yang sudah ditentukan ya, yaitu kita harus membuat interface-nya menjadi VLAN 1. Jadi kita aktifkan saja interface VLAN 1 ya, seperti ini. Oh, salah. Nah, seperti ini udah. Setelah itu kita masukkan IP des 192.168 10 itu 255. Pastikan sudah benar karena tadi IP ini sheet 1 jadi titik 1. Oke, setelah itu kita ingin memasukkan login banner MOTD untuk memberi peringatan tentang akses yang tidak sah. Jadi ya ketika user mau login itu untuk sebenarnya untuk memperingatkan bahwa siapapun yang mengakses switch bahwa akses tidak sah akan tidak ditoleransi gitu. Nah, kita buat dengan banner MOTD ketik 1, masukkan ini. Nah, terus ketik 1 lagi, terus enter. Oke, sudah. Sekarang kita keluar. Oke. Nah, untuk melakukan selanjutnya ini kita melakukan simpan ya, simpan konfigurasi, yaitu kita akan menggunakan perintah copy untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke file startup pada nvram seperti itu. Jadi caranya seperti apa? Caranya kita prompt copy running script config spasi startup config. Enter. Oke. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya itu adalah menampilkan konfigurasi saat ini, yaitu menggunakan perintah show running config. Nah, bergunanya untuk apa? Untuk menampilkan seluruh konfigurasi yang sedang berjalan satu halaman pada satu waktu. Nah, seperti ini. Show. Nah, jadi konfigurasi yang telah kita buat sudah tercatat di dalam sini ya.
Nah, setelah itu kita mau menampilkan juga versi iOS dan informasi berguna lainnya dari Switch, yaitu menggunakan eh, show version. Nah, dapat terlihat di sistem image. Nah, di sini ya, ini kita sudah melihatnya bahwa ini sudah sesuai dengan yang diberikan pada modul. Oke, setelah itu dan ini juga ya, ini juga sudah sesuai juga sama. Setelah itu kita akan menampilkan status antarmuka yang terhubung di switch dengan cara melakukan prompt show IP interface brief. Nah, ini berguna untuk memeriksa status antarmuka yang terhubung. Ya, seperti itu. Nah, ini kan ada nih, ada up, ada down. Jadi yang up ini yang terhubung. Tadi kan Peso Ethernet 1 fisiknya sudah terhubung ya. Ini terus yang 67 ke PCA, terus yang FA01 ke sini, ke switch 2. Nah, VLAN satunya sudah ya, udah ada nih. Oke, V06 ya maksudnya tadi ya. Ini. Oke, setelah itu kita lakukan hal yang serupa di switch 2. Oke, kita masukkan IN. Nah, setelah itu kita ulangi lagi ya langkahnya. Kita masuk ke modul konfigurasi. Nah, kemudian kita masukkan hostname. Oke, login, save passwordnya, exit. IP address-nya kita sesuaikan ya karena ini pola penulisan 192 subnet box-nya juga. Oke, sudah siap. Terlihat hostname-nya sudah sesuai. IP address-nya juga sudah sesuai. Battery FTP-nya udah. Oke, sudah. Kita lihat dulu apakah sudah sesuai. Oke ya. Nah, setelah itu kita mau menampilkan show interface. Nah ya, tadi ini kan 018-nya terhubung ke PCB, terus ini 01-nya terhubung ke S1.
Oke, sudah betul. Nah, sekarang kita mau coba ya. Nah, sekarang kita mau coba testing S2-nya di sisi 2 nih. Tadi kan kita melakukan nih exit. Nah, terus kalau misalkan kita mau login lagi, ini udah ada banner MOTD-nya. Nah, kita masukkan passwordnya Cisco. Nah, kalau kita mau masukkan IN, nah kita masuk lagi. Nah, ini masuknya kelas. Nah, sudah masuk. Oke, S2-nya sudah berhasil. Kita coba S1-nya ya. Tadi saya nah, seperti ini ya, ini berhasil. Terus kita masukkan passwordnya Cisco. Oke, sudah berhasil juga. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita mau testing. Kita testing ya. Ini ke PC apa? Sheet 1 dari PCA. Wah, berarti ada yang salah. Oke, kalau semua ya. Coba kita yang oke, ini bisa ya. Jadi kendalanya di satu. Coba kita testing. Masih los ya. Oke, sekarang kita konfigurasi ya saatnya. Coba. Oke, kita coba ya. Sekarang lagi. Tadi ada yang salah. Oke ya, coba kita testing lagi. Oke, sudah berhasil ya. Karena tadi saya lupa menghidupkan atau melakukan perintah no shut ya. Kemudian kita lakukan testing lagi di misi B. Lakukan ke pintu switch 2.
Oh iya tadi perintah nosiat itu untuk memperjelas lagi. Jadi fungsinya itu karena tadi saya lupa, fungsi nosiat itu sebenarnya berfungsi untuk mengaktifkan atau membuka interface jaringan. Jadi makanya tadi tidak bisa karena kita belum memasukkan perintah itu di sesi 1, sementara S2-nya sudah. Oke, ini sudah berhasil semua. Kita coba pilih ya ping PC-nya. Jadi switch-nya sudah berhasil semua. Oke, ini sudah berhasil ya. Nah, dalam setiap kali kita mau melakukan ping pertama kali itu ada request timeout RTO di setiap pertama lakukan testing jaringan. Nah, ini kenapa sih sebenarnya itu terjadi? Nah, sebenarnya itu terjadi karena perangkat itu perangkat PC-nya ini perlu mencari alamat MAC router. Nah, jadi sebelum mengirim ping dia harus mencari alamat MAC routernya dulu. Jadi setelah itu berhasil, maka ping berikutnya berjalan normal seperti itu. Ya, mungkin untuk percobaannya itu saja, tetapi ada pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu adalah, bentar, saya cari dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaan refleksinya itu ada, mengapa beberapa port flash Ethernet pada saklar naik dan yang lainnya turun? Nah, itu, nah, jadi sini saya jelaskan. Jadi status port flash Ethernet itu, port pada umumnya itu dalam status up itu terjadi karena ketika memiliki koneksi fisik dengan perangkat aktif di jaringan. Nah, seperti switch dan PC atau lainnya. Nah, kecuali jika port tersebut dinonaktifkan secara administratif. Nah, jika tidak ada kabel atau port yang terhubung dimatikan secara administratif, status port itu akan menunjukkan down. Jadi seperti contohnya tadi ketika kita melakukan seperti ini, show IP interface brief. Nah, ini kan di router satu, apa di switch satu. Nah, ini kan ada up sama ada down. Nah, yang up ini itu ada koneksi fisiknya. Jadi flash Ethernet 01 itu kan terhubung ke sini kan, ke switch 2. Sementara yang flash Ethernet 06 itu terhubung dari apa namanya? Dari PCA seperti itu. Nah, begitu juga di PCB juga sama seperti itu. Nah, untuk yang kedua pertanyaannya itu adalah apa yang dapat mencegah ping dikirim antar PC? Nah, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya ada beberapa macam ya, ada beberapa macam faktor untuk menghalangi permintaan ping ya antar perangkat ya seperti itu. Jadi yang pertama itu ada konfigurasi IP yang salah pada PC, termasuk dari alamat IP-nya, subnet max atau pengaturan dari gateway. Nah, kemudian yang kedua ada kabel yang tidak terhubung atau media jaringan yang rusak. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga switch mati atau dalam keadaan mati atau port tertentu dimatikan secara administratif ya. Nah, kemudian yang keempat adalah firewall yang memblokir paket ICMP atau ping antar perangkat. Jadi keempat faktor itu adalah secara umum teman-teman. Jadi kita harus mengerti ya karena ketika salah satunya ada apa ya, ketika konektivitas pingnya itu bermasalah, maka kita harus pada umumnya empat masalah itu menjadi faktor. Jadi teman-teman harus concern lagi terhadap empat hal ini ketika konektivitas ping tadi bermasalah seperti tadi saya tidak ke adanya salah konfigurasi di switch, bukan salah tetapi kurang, hanya mengaktifkan from no shut untuk mengaktifkan jaringannya gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saya salah salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.